Wassalamu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali pada pagi hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Bu, lihat doanya Bu. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di masjid yang megah ini, yang sama kita muliakan, tempat kita bersujud, bermunajat ke Allah. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai pagi ini Allah masih titipkan kepada kita kesehatan. Sehat Bu? Alhamdulillah. Itu yang berlalu. Kalau sehat tiba sikau tu. Nya dua, kalau ndak sehat sakit. Kalau ndak sakit sehat. Kalau ndak hidup, kalau ndak mati, itu ini dua pilihan, dunia akhirat. Kan Allah ciptakan serba dua. Allah masih titipkan kepada kita pada pagi hari ini waktu luang dan kesempatan. Alhamdulillah. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak ada waktu luang, walaupun subuh sampai taruh itu waktu itu. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati Allah dalam ridhonya. Semua itu tidak ada bagi seluruh manusia, hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Ibu ya, banyak tu di rumah sakit, banyak tu. Yang 2 kali seminggu cuci darah doyo tu. Ketik baru. Kenapa tu? Ya, begitulah hukum sunatullah. Badan sehat, umur panjang, tapi waktu luang tak ada ke rumah sakit. Walaupun rumah itu balenci-lancian di rumah sakit. Balenci-lancian tahu Bu? Aduh, badake-dakean. Jadi ke rumah sakit kok itu panggilan iman. Kalau iman yang dakeknya masjid, di mana saja rumahnya pasti tiba. Ambo kau perbatasan Bali dah. Pelimbiang. Ibu kan? Terima kasih udah Hanis yang telah memfasilitasi bisa kita ketemu jumpa pagi hari ini. Kadang umur panjang, waktu luang ada, badan sehat, tapi tidak lo istiqomah dah. Dingin seketik, dingin hari le. Di laujan loh.
Ndi la paneh lo. Mangalu saya hidup tu. Indak do elok dah. Dia gi hujan. Lah hujan tiba lo. Dia gi paneh le la paneh garang lo. Lagi hujan paneh lah penyakit lu tiba. Jadi tidak ada nan elok. Padahal semua itu punya hikmah di sisi Allah. Kita syukuri. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Nurul Islam Piai Tangah Kecamatan Pauh Kota Padang. Lengkap ya dosta. Yang sama kami hormati angku-angku nenek mama, alim ulama cadik pandai, kaum ibu bunduk kanduang yang sama kita muliakan, al-mukarram al-muhtaramun, guru-guru kita, imam-imam masjid kita yang suara beliau sangat luar biasa. Mana imam tadinya? Masya Allah. Lawi ni Ustaz. Halo leh. Tiba tu jangan memagah karena dia condong mereka. Buah di orang, batangnya di awak. Bergarap Ustaz. Masya Allah. Bujangan kedua. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Ledo katan pagi kau. Biasanya bakatan pagi, nak lontong biasanya. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak lama Bapak Ibu karena hari ini kan capek waktu tua kok. Ibu-ibu ke Pekarejo, bapak awak ke Pekarejo paling agak 10 menit lah kan. Kalau ada tanya jawab boleh. Landasan kajian kita berlandaskan kepada Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil. Lam di sana larangan kaidahnya. Kaidah lam itu ada dua, ada lam nahiyah, ada lam nafiyah. Itu kalau mengaji itu. Ada menafikan, ada melarang. La, jangan. Menafikan itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Menafikan itu. Ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. Itu kajian ilmu tauhid. Kalau kita di Alus Sunnah itu di Kapal Koto itu ngaji sipek 20. Di sana larangan wala dan janganlah kamu campur adukan kata Allah antara yang hak dengan yang batil. Tidak boleh. Dilarang tuh. Yang banah jindak banah jadi sampuan. Watak tumul haqq. Jangan disembunyikan yang benar itu. Jadi kalau tahu bana sampaian, kalau ndak badoso. Penting itu. Wa antum ta'lamun, kan begitu Allah sampaikan itu. Boleh Bapak Ibu lihat nanti Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 42. Jadi kita berangkat di sini. Jangan campur adukan antara yang benar dengan yang tidak benar. Mau kuah banah, jendak banah, itu bisa dengan akal. Allah berikan 4 hidayah. 1, naluri. Apa tu Bu naluri? Kalau anak bayi umurnya sehari 2 hari nyo lapar menganyo, menangi. Kalau nyo awi menangi hijau, nyo basah menangi hijau. Ada binatang buasnya sakit badannya menangi hijau, sanjatohe tangi. Dan itu kan banyak dimiliki sekarang oleh kaum hawa itu. Kalau nyo menangi itu kan luluh zawa duwe itu. Lewat sadue. Sakue-kue hebat-hebatnya laki-laki, kalau menangis seorang gadis perempuan tu dah selesai sudah. Jatuh ke pelukannya. 2, panca indera, pengembangan hidayah pertama. Ketiga, hidayah akal. Joaka bisa ditimbang tuh. Kau warna, kau tidak warna, kau betul, ini baik, ini tidak baik. Tapi akal terbatas. Akal waktu tabatih Bapak Ibu. Tapi fungsinya besar. Bahkan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kalau tidak samparono akalnya, tidak perlu sholat. Jadi orang-orang tidak sholat itu kurang akal tuh.
contoh. Kalau ndak ka putui kan dua tali empe itu mah. Ya, memang seperti itu. Jadi kan salah satu dalam sholat itu kan sehat akalnya, berakal sehat. Nyolai buakah kalau ndak sehat? Ndak. Itu ilmu dia tu. Ndak ada, ndak perlu sembahyang dan tidak masalah ada. Hukum Allah ndak jalan, apalagi hukum negara. Kan ada dulu tu diambil orang yang kurang akal, hukum tidak benar itu. Jadi akal itulah yang mengukur benar atau tidaknya. Tapi landasannya hidayah yang keempat, agama. Larikan kepada agama. Kalau nak tamakan joaka, jangan diakal-akalin, jangan dipikir-pikiran, bisa stres. Larikan ke agama. Maka agama itu penyempurna seluruhnya. Makanya Allah larang jangan campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Aiko yang banyak gini go bercampur aduk. Benar Bapak Ibu, boleh dilihat itu. Apalagi para remaja, anak-anak awak gini go, ndak anak-anak awak aja doh, jo awak sekali. Sekarang Indonesia, sekarang kita berada di ambang maksiat, kehancuran yang sangat luar biasa. Tawuran salia. Malu awak di Padang go, Sumatera Barat. Itu punya ayah tuh, punya mandi itu. Bilo anak tawuran tuh malam. Makanya anak tu jadi keluarnya malam tu leh. Anak seperintah ayah jo mandi. Anak awak. Awak yang buat mah? Awak anunya ayahnya mah. Bahasa syariatnya kayak gitu. Masa orang kayak takut itu anak bagai. Ya, awak ada tugas jam berhari. Maghrib kan? Suap. Sewantanya ya, bisuak. Kalau duit yo hari masih ada bisuak tu. Kau di balian ayah pangsit sama pukul kau. Apa ilah sih? Salah saya pangsit, salah saya. Josianya berkawan, Josia di luar kita tak tahu. Penting Bapak Ibu. Saya lihat. Jadi kadang-kadang kenakalan remaja banyak yo kenakalan orang tua-tua. Jadi jangan anak disalahkan mentah-mentah. Narkoba Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia, zona merah. Narkoba luar biasa ancaman tantangan tuh. Harus filter. Nanti ada filternya. Ada LPG apa namanya itu? Ya, betul enggak ngantuk Ibu itu. LGBT yang sangat luar biasa, merajalela, dan itu semuanya adalah manusia pelakunya. Waduh, luar biasa sekarang. Kambing jantan jo kambing jantan le namuah bu, kambing doa. Masuklah biar rendah lo dari binatang. Ayam jantan jo ayam jantan le namuah, ndak. Ayam batino ndak. Ini dia mau. Hati-hati, anak-anak awak salamayan Bapak Ibu, salamayan. Ambo yakin kok. Bapak Ibu yang punya anak mungkin ada di rumah nih kok mah. Lai bawa ke rumah saji. Awak sayang jo anak Jawa tu. Ambo bawa tu. Manangi bawa, ada situ ada. Kalau ada sado di rumah, bawa kan sado tu mah. Ndak ada kini tu. Nyala di pondok, di asrama. Wajib ayah ibu bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau ndak Allah pasti tuntut. Pelihara dirimu dan awaklah tahu tuh, lah hafal, tinggal mengamalkannya selai. Bari iyo menyelang tabiaso. Kalau tak biasa ndak, pembiasaan yang perlu. Makanya begitu banyak ancaman dan tantangan sekarang kita Bapak Ibu. Akhir-akhir gini kok. Dalam data BKKBN 2024 ini 60% para gadis ndak perawan le doh. Wis, ngeri. Sangat luar biasa. Hati-hati, waspada.
Orang-orang yang tidak suka, tidak senang terhadap Islam, terhadap kemajuan agama, dia berusaha, punya strategi untuk menghancurkan, merusak. Dibuatlah peraturan undang-undang, ada dibolehkan alat kontrasepsi di sekolah para remaja. Itu tujuannya, buliah zina, itu tujuannya tuh. Kan Bapak Yo tuh. Allah sampaikan tadi, wataktumul haqq, jangan kamu sembunyikan yang benar tuh. Ambo saja keluar peraturan tuh ambo sampaikan tadi di YouTube terus. Sadang inyo nang buruk aja sampaikan, mangah wa nanelo suruhan lo. Waduh suhwa. Wa tahu, wa antum ta'lamun. Kan gitu kata Allah tuh. Jika kamu tahu. Penting Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, selamanya anak-anak wa. Lai sayang jo anak, Bu? Lain dah. Ndak pada orang dah. Lai sayang, Bu? Lai, kalau lai selamanya dunia akhirat. Wajib. Dek sayang jo anak dileskan sadu Allahnya sekolah, les matematika, les bahasa Inggris, les komputer, les bola. Ingin menjadi anak bola dileskan anak awak. Banyak les tuh, les bulu tangkis, macam-macam les tuh. Sampai dek banyak buku membawa sampai lesui anak tu diles begitu. Dek saking banyak les tuh. Beko anak sanjo pe mengaji beko. Izin Pak anak awak mengaji batu les. Boleh Bapak Ibu lihat di sekolah barajam pendidikan agama kini sekolah umum. Bapak Ibu yang guru, yang dosen 2 jam, 3 jam seminggu, 1 pekan. Itu bara orang dalam tuh 30-an. Menangi di siko kaja situ mancia situ kaja situ mangiak lah siko kaja kamari. Itu dalam sudah itu lanciang uning le pulang gitu kan. Bila anak berilmu, maka penyelamatannya, strategi penyelamatan anak-anak awak satu, dan kita terapkan itu secara pribadi, awak terapkan itu satu, rumah tangga. Di mana-mana kita sampaikan seperti itu. Rumah tangga maksimalkan anak layih barangke dari rumah tangga. Ada ayah, ada mandehnya. Itu pasti itu. Jarang anak yang layih dari batang pisangnya. Kadang batang pisang ada ya anak. Penting Bapak Ibu. Mengantuk Ibu? Enggak. Ngantuk pulang soalnya. Perlu rumah tangga maksimalkan. Baca rumah tangga itu. Caliak dalam surah Luqman surah 31 ayat 3 balik sampai 9 balik. Itu diajarkan, dididik, diatur oleh Allah. Kalau ingin anak awak selamanya akidahnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Anak barangkali dari rumah tangga. Dari rumah tangga dia akan keluar ke masyarakat. Makanya dari lingkaran kecil dulu. Itu nyanyi ibu-ibu dulu tuh. Lingkaran kecil. Lanjutin salah seorang itu. Dari lingkaran kecil dulu. Dari awak dulu. Rumah tangga awak. Kamu yakin di rumah Bapak Ibu ada TV itu? Iya kan? Awak sejak 2007 balik TV tidak ada loh. Tidak idui. Lalu buat komitmen jo anak. Tidak kabiduin doh. Kenapa? Tidak banyak nilai-nilai yang ada di situ doh untuk pendidikan. Dulu ada TPI pendidikan. Tidak ya doh. Tidak ya beres doh kan. Jadi penting dari rumah tangga tanamkan. Akhirnya dibantu di pemerintah ada program namanya 8 balik 21. Ada kan? Terapkan itu. Kalau magarim itu anak sholat, kerajuan tugasnya, ajak diskusi. Kenapa anak banyak keluar? Di rumah tidak dapat diskusinya doh. Karena berang saya. Payah kan nah, mari buik saya. Nanti yuk payihnya. Jadi kawannya. Rumah tangga maksimalkan Bapak Ibu. Itu memang sepele, tetapi menentukan. Coba lihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat di Malaysia rumah tangga mendidik anak tu mencontoh. Siapa yang dicontoh? Ayah jomande. Kalau ibu-ibu yang rajin membuat kue, kalau membuat kue ikan, cetakan acuannya apa? Ulang. Ikan kan? Ikan.
Kalau roda pedeti itu kuenya, cetakannya roda pedeti loh. Mungkin yang lain-lain doh. Anak tu mencontoh. Makanya Allah telah abadikan dalam Al-Quran ada suri tauladan itu pada orang tua. Umat Islam itu kepada Rasul. Tidak boleh mencontoh pada yang lain. Kan tidak ada itu. Jadi rumah tangga. Kalau bunyi pilih yang ibu tu. Asa maju kok berhenti. Itu saja tu. Bunyi dah ada. Biasa maju, kiper kok. Kok mundur langsung. Itu saja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi itu yang pertama, rumah tangga, tolong maksimalkan, tolong. Ambo minta tolong ke ibu, bapak, sadualah nyawa kok, tolong maksimalkan. Maksimalkan rumah tangga awak. Kalau ingin menjadikan anak awak anak yang soleh dan soleha, masuk sekali awak mandinya, meninggal, ndak namanya mandian doh. Batu, ndak dibiasoan. Nanti berdali dengan bahasa ndak pandai. Pandai awak depan. Ndak pandai cuma yang depan. Bayang tu. Sekali ibu-ibu barangkali mandian anak tu, sampai anakku bisa mandiri. Dari umur 0. Le pernah metong bu, mandi 3 kali sehari itu. Apalagi kalau nak ketek itu kan. Setiap hari kita ikut sekali mandian awak. Karena awak tidak bisa mandi. Telah meninggal. Waduh. Ambo di Parakaraka kok Bapak Ibu. Awak kita akan kongsi kematian. Ambo orang Semando Parakaraka Bapak Ibu. Bawah. Di Serimbo tu. Ada anggota kongsi kita, Pak Haji, ke satu kami dari kongsi komandian ibu, tidak usah biar di kami lah selesai. Anak beliau sawaleh, cukup dia anak-anak beliau. Yang wajib tu anak, tidak ustad doh. Kalau ustad iya lebih tiga masuk di nyawa semua. Contoh kayak gitu dah. Kalau tapi mungkin banyak seorang mati dah yang itu. Tiap sebentar dipanggil. Anak soleh itu kayak gitu. Mewujudkan anak soleh itu tidak semudah melihat telapak tangan Bapak Ibu. Butuh proses. Ada input, ada proses, baru output. Kalau ingin pengeluaran yang baik itu, hasil yang baik, harus ada proses yang baik. Kalau tidak, jangan diaruk. Kalau ingin anak awak solat, harus orang tuanya solat. Kalau tidak, tu sama cuma minta sisik ke limbek namanya itu. Di kampung ambo limbek kau dapat sisik tu. Siko bagus. Sama ya? Oh, lain mah. Jadi penting bagi kita rumah tangga maksimalkan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ini tidak promosi doh, karena Allah berikan, titipkan kepada kita. Anak yang besar saya, alhamdulillah diterima di Mesir di Al Azhar. Berkat doa Bapak Ibu tu. Kau jodoh kau kami join tu. Biar ini dah tu anak. Begitu. Insyaallah nanti Desember dia berangkat. Harus kayak gitu. Kalau tidak bisa. Nomor 2 kini kelas 2, kelas 3 di Man PK Padang Panjang. Insyaallah khutbah dia udah bisa, imam saja dia udah bisa. Apa yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak bisa seusianya, dia udah mampu. Untuk 2025 sebenarnya lebih isi ceramah Ramadan. Alhamdulillah. Nomor 3 sekarang, alhamdulillah sudah 20 juz hafiz Quran. Penting Bapak Ibu. Yang kedua, rumah ibadah. Alah Bu. Alah maju kiper tu boleh. Boleh. Jadi tadi pertama ndak perlu banyak doh, 3-nya. Tapi lengket. Rumah tangga, tolong maksimalkan. Itu yang perlu. Bukan hanya sekedar tahu, kita amalkan. Yang kedua rumah ibadah. Anak wajib dibawa ke rumah saji di musola. Kalau tidak dibawa anak awak ke rumah saji, rumah ibadah, siap-siap anak-anak bapak ibu dibawa ke tempat narkoba, ke tempat maksiat. Ingin ibu? Tidak kan? Bawa ke rumah ibadah. Itu kuncinya. Biasakan dia ke masjid. Oh balarihnya, berkucikaknya, menangis di rumah saji, yang diusia. Nyo aduh, yo tu pasal yang tiangan mau si anak di rumah saji. Hei, ribut sah, pulang. Tu takkan cuy anak. Siko nak ada tempat lain. Pulang anak ko. Besok wirid remaja panggil lo. Anak
wirid remaja kini ustaz lah tibo hari lah jam 10 jam barang kau wirid guys. Nyo tempat nongkrong di kedai itu yang tingkai saya dijauh mati salah kami bosi sebenarnya. Hati-hati itu. Tidak ada sejarahnya Rasul mengusir anak dari rumah ibadah. Tidak ada. Boleh Bapak Ibu lihat kitabnya. Tidak ada itu. Bahkan cucu beliau sedang sujud Rasul naik ke pundak beliau Hasan wal Husain lain dibantiang dan Nabi gitu. Tidak, dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan anak itu. Bahkan yang terbaik mendidik anak salat tu khairu, ini ada hadisnya, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki dewasa tu di depan anak-anak. Bapak-bapak sini. Benar. Wa syarruha akhiruha, kurang baik di belakang anak-anak. Baru anak-anak. Wa khairun nisa, sebaik-baik saf perempuan dewasa tu akhiruha, di belakang anak-anak. Wa syarruha awaluha, kurang baik di depan anak-anak. Oh kami tidak terbiasa ada biang. Biasa tidak terbiasa itu tidak urusan. Nah jadi kok metode Rasul dalam mendidik anak. Bapak-bapak, anak-anak, laki-laki, anak-anak perempuan, ibu-ibu di belakang. Kalau di api baranggo, ibu-ibu membuat kue baking, api di atas, api di bawah, masak tidak kue itu? Jangan masak, langui lah semua. Bisa. Ini pernah saya lihat di Masjid Muhajirin di Muara Putih. Kalau sholat asar tu anak-anak MDA tu ibu-ibu di belakang tu, anak depan tu semua, depan. Bapak sini. Enggak ada yang ribut. Ini tahu. Itu pendidikan itu. Jadi bawa anak ke masjid. Jangan dijauhkan. Buat program-program bahas supaya anak tu dakik di masjid. Boleh dilihat ini canduang, ini parabe. Beliau-beliau tu dari mana dilahirkan? Dari masjid surau. Allah makanya penting rumah ibadah, maksimalkan. Bahas supaya anak cinta dengan rumah ibadah. Dorongnya, suruhnya. Kamu perlu aginya hadiah. Sia yang dak ribui ada hadiahnya. Menjalannya tak biasa. Penting mendidik anak tu banyak cara. Menjalangnya bisa. Tapi kalau pergi bagal duit so anak tu ajan masjid dulu, di rumah saja dulu. Bapak, ibu-ibu yang anak yang aktif, aja orang gaibnya datang ke masjid. Kau anak suruh masjid, ayah nak dibodoh. Balapian saya. Orang sana mau bean bentuk kebaluan apa saya. Ndak bisa kayak gitu doh. Anak tu ndak anak beliau, anak awak. Awak tanggung jawab. Jadi anak tu kalau memang sudah bisa menerima kebenaran, nah diam ya, dengar khutbah, solat, ceramah dengarkan, ya ya. Nah itu caranya. Duduk ada ke ayahnya, duduk ada ke mandehnya. Ndak mungkin orang mau tahu tu doh. Tapi kalau ada anak jo ayah, ayah tu kau tahu doh. Ndak mungkin. Diajak. Kita saya dari kecil kayak gitu. Oh, bawa anak ke masjid, duduk ada kayak awak. Mulai ketagak, duduk. Itu caranya. Pembiasaan, menjalangnya tak biasa. Rumah ibadah. Lah, Bu. Mulai. Enggak ada lain yang piring apa itu. Yang terakhir. Jadi 3 rumah tadi. 1 rumah tangga. Kedua rumah ibadah. Nah, kalau tahu tu dilaksanakan itu kuncinya. Kalau lah tahu, kalau tidak laksanakan sama je ndak. Awak tahu membawa anak ke rumah masjid tapi anak ndak bawa doh. Itu ndak sayang juga anak tu doh. Ndak benar itu doh. Jadi rumah masjid itu ternyata sangat luar biasa. Andaikan contoh Bapak Ibu ditakdirkan Allah malang katibuh dewa mujuh dah dapat dirayah malang dah dapat ditolak malang tibuh dewa jam 3 malam rumah tawakal anak jo bini istri sedang lalu bapak dia lalu nyo tu berjagoan berjagoan ya Pak ya kau ndak nyamuh nyo jago nyo panek main layang-layang siang tadi kamu jago doh mangan dia ke panjang saya diangkik kecepak kau diangkik segodo namu jagon diangkiknya demi apa tu menyelamatkan anak dari api lah kadang so
oto anu nanti bola dah kebakaran. Itu api dunia, mati-matian, ndak bisa diangkit diangguiannya. Hoi, lagadang api gua, jago lalai. Lalu saya. Kini tadangah suara azan subuh. Salatu khairum minan naum. Anak sedang lalu. Aja kok seorang selai. Saya menjagoan tu ndak. Itu caranya. Balian kawak balian. Kalau sayang awak jo anak, bawa dia selamayan dunia akhirat. Yang terakhir iaitunya rumah sekolah. Rumah sekolah. Selamayan anak awak jo rumah sekolah yang mampu betul-betul mendidik, mengarahkan, membina, membimbing anak awak sampai dia betul-betul berada pada jalan Allah. Jangan dunia semata. Dunia hiyo tapi akhirat tinggal. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah. Itu tasawuf situ tuh. Carilah kehidupan akhiratmu wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupa dunia. Cari akhirat. Jangan lupa dunia. Begitu Allah katakan. Mencari akhirat itu di dunia. Jadi metode zuhud kalau lepas dari dunia, tinggal dunia itu salah tuh. Kita perlu motor, perlu mobil, perlu ini, perlu itu, pakai. Tapi untuk cari akhirat. Jadi kalau hujan hari payung, ndak ada istilah ndak ke masjid tu. Licin jalan batungke, kan itu pintu awak dia menang orang tua dulu. Kalau jauh pakai oto, pakai Honda, pakai mantel, banyak cara kini go. Kalau ndak mobil motor kita akan dihisap. Panjang nanti masalah di akhirat. Jadi terutama yang dakik di rumah saji. Yang dakik di rumah saji yang tadangah suruh azan gua, suruh mic gua. Itu kalau dalam Al-Qur'an itu wajib solat jamaah ke masjid itu. Aqimus shalah. Pelamar perintah. Dirikan solat, watuz zakah, tunaikan zakat, warka'u marrakin, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Orang bersama rukuk di mana? Di masjid, di musola. Enggak seorang rukuk dah. Satu. Jadi kalau ada ingin debatnya, kadang-kadang banyaknya yang suka debat begitu. Oh, salat jemaah tu mau perempuan tu di rumah dalam kamar. Ini, iyo, bilo. Hadis tu jangan dipotong-potong. Lengkapkan hadisnya. Perempuan itu sholat di rumah, iya. Kalau dia ingin ke masjid, jangan dilarang. Lanjutin hadis itu. Tidak boleh dilarang. Ini kadang-kadang kan tukang sunai banyak loh, begini. Walaupun dalam agama ada tukang sunai itu. Jadi betul-betul ke masjid. Yang kedua dalilnya, ya Rasul, saya tua, tuh buta. Terus tidak ada nak bimbing ke masjid ya Rasulullah. Tuh bah, le boleh sholat di rumah ya Rasul. Orang tua gae buto loleh indah ado nak membimbing ke rumah saji lai boleh salat di rumah ya Rasul anta sami'tu nida kata Rasul apakah kau dengar azan sami'tu ya Rasul ya saya dengar ya Rasulullah fa ajibhu datang orang gae buto ndak ada pembimbing ke rumah saji tadanga sorozan datang ke rumah saji badan gadang buto indah gae indah rumah balanci-lancian di rumah saji tadanga sorozan aniang-aniang saya yo pakai ilmu basi paka basi bana basnya macam-macam lah alasan awak besok di akhirat tanya diri itu alasan awak besok di akhirat apa apalagi kalau tidak sholat masalah kakum fi sakar yang menyebabkan kamu tidak masuk dalam neraka sakar qalu jamaah itu lam nakum minal musallin kami tidak sholat. Jadi penting Bapak Ibu hadirin kaum muslimin salamayan anak-anak awak kalau ingin anak awak anak soleh dan solehah ajak dia didik dia dari rumah tangga ajak dia ke rumah ibadah dan carilah sekolah-sekolah yang betul mengarahkan dia kepada sekolah yang membina agama dan masa depan dunia akhirat mereka. Kalau ada sekolah-sekolah yang bermasalah Bapak Ibu, tahu Ibu menjelang selesai Bapak Ibu menatiang. Kalau ada sekolah yang bermasalah, jangan sekolahnya yang dituding. Tutup.
sekolah ndak beres. Ada ini, ada itu, ada ini. Oh, itu ndak menyelesaikan masalah tu doh. Contoh, kalau ada di rumah bapak ibu manci, apa kurma dibakar? Ndak kan? Baca roh ya. Bunuh menci tu. Kuruangan menci tu. Maksudnya ketumbin. Kalau salahnya. Indah harus pondok yang ditutui dah. Alhamdulillah anak saya 3 bu di pondok pesantren ketiganya, dan saya bangga dalam nilai agama. Ndak sama je awak dah. Awak beda dari dulu. Makanya penting pondok pesantren tu. Seluruh materi di pondok pesantren ndak ada di sekolah lain, sekolah umum. Agama tadi 3 jam 2 jamnya. Haus anak awak. Kalau di pondok pesantren mulai jago lalo sampai nyolalo dibina dibimbing oleh ustaz ustazahnya, hafizul Quran, hafizul hadis, solat jamaah terpelihara, ba'da dan qabla, al-maksurat, akhlak, sadu Allahnya terpelihara. Di sekolah lain tidak ada itu. Makanya penting. Saya tidak promosi pondok, tidak, karena tidak ada saya punya pondok pesantren. Tetapi yang sudah dititipkan Allah kepada kita, alhamdulillah ada hasilnya. Makanya penting bapak ibu selamayan, jangan alergi lo masuk anak ke pondok. Ndak sayang jo anak bercampan anak jauh-jauh ah. Biarlah bu, daripada ibunya campan besok ke panti. Jawab seorang deh. Namuh ibu campan situ. Ampun nak namuh dah. Akhirnya jauhlah anak tu dulu. Biarlah kalau bahasa orang tu campan anak, ndak ada. Tapi kita menikmati nanti hasilnya. Itu yang penting. Awak alih kalau lah tangan di dada tu ndak bisa berbuat apa-apa. Kalau lah meninggal kita ndak ada apa-apa lagi. Jadi penting Bapak Ibu pesan-pesan moral, karena Rasul juga seperti itu dulu mendidik anak-anak generasi-generasi beliau demi masa depan dunia dan akhirat. Terakhir ada tanya Bapak Ibu? Kalau ndak kalau untung kami lo nepek dah aja itu kau. Aku dia makan kau. Oh alah, oh masya-Allah. Oh ya Pak Ji, jangan payah anak Ji. Oh, kau datang dari Jawa Lurus. Iya Pak. Kau bapak kau ibu kau kan nyo dapat bantuan dari Basnas kan. Iya. Jadi bapak tu dari masyarakat tu tidak ada pernah salat dari itu. Iya. Jadi dia minta apa tanda tangan ke pengurus. Iya. Nyo saya salat kuat dia. Apa aku Masya Allah. Ya rumi pengurus ya. Iya. Iya, susah kan? Ndak dia giah entah, kau dia giah entah lo. Sama makan buah sama lakama. Dimakan ayah mati, ndak dimakan mandeh mati. Baca roh ya. Ha, rumi. Bapak Ibu, jadi di sanalah peran kita. Tolong berperan dengan sebaik-baiknya Bapak. Kesempatan Bapak untuk main di situ tuh. Kalau kami di kampung kayak itu Pak. Contoh sebelum membayar zakat tuh, itu dipanggil dulu tuh. Habis kau ada besi dasi itu sebelum masuk jawabannya Pak. Mak, Syanu jarang wirid. Itu tidak ada masjid tu. Ada catatan tu. Oh itu tidak pernah tu. Oh itu bila pernah lusunya tu. Itu sesekali. Dia ada catatannya. Baru kumpulan. Jadi pembagian zakat tu kami kumpulan dulu. Nasihati. Arakan. Kabahnya jarang wirid. Iyo cik awak. Kalau di kampung kan panggil cik mama itu kan. Wah kasawah iyo. Solat iyo jo. Pokok sawah tu bisa dibawa. Gitu. Jadi berperan awas itu. Bu, ibu kau dapat dari Basnas. Kini kau minta tanda tangan dari pengurus masjid. Ambo tenama pengurus masjid, ibu ndak pernah. Kamu gitu. Dicacar di situ tuh. Dan kesempatan awak dan bapak bertanggung jawab kayak gitu. Kalau Pak Agi saja langsung tu kan, nyo ndak pernah solat doh. Apa Agi saja gitu kan? Berarti secara langsung bohong itu. Ibu ndak pernah solat ke masjid doh. Wirid ndak lo doh. Kini iko memang hak ibu. Tetapi hak Allah lah ibu laksanakan ke masjid. Apakah wirid, solat jamaah dan segala macamnya. Masjid awak buat sarancaku untuk untuk solat bersama-sama. Ndak untuk seorang-seorang doh. Macam seorang cak buat itu masjid rumah seorang. Jadi kesempatan awak situ menstelnya
Kembali beko, ya cicak lah, gue tu berjanjian datang saji selalu dia. Gue tu berjanjian jemaah gue. Dari masalah tu Bapak Ibu, yang jaleh awak berusaha, tanda tangan tu yo, karena Bapak adalah sebagai amir, sebagai pengurus. Kalau ndak diagih beko kan bisa juga itu sebagai hijab, penghalang, terputus, ndak jadinya bantuan kepada beliau. Dari segi hak itu kan hak beliau tu. Tapi awak secara moral tetap membina, menasehati. Itu tugas awak panggung pengurus. Jadi pengurus tu ada imaratul masjid, ada iratul masjid, ada riayatul masjid. Bukan hanya pembangunan fisik, bukan hanya manajemen administrasi, tetapi pembangunan mental spiritual wajib. Maka ini kok kajian subuh itu perlu, itu luar biasa tuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, jemaah-jemaah dan masjid-masjid yang mengadakan kegiatan-kegiatan subuh kita. Jadi tetap kita setel, kita nasihati, kita arahkan. Jadi tolong Ibu. Berarti kan ada perjanjian muka doa. Kalau ndak yo nampak Ibu ke rumah saji doa untuk kamu kok, kami mungkin lapeh tanggung jawab. Itulah doa lampu kuning doa. Lampu kuning tu. Ya Bu ya. Ndak iyo do. Itu caranya. Awak babana-babana baca jaleh. Perlu Bapak Ibu. Kadang-kadang yang datang wirid tu 2, 3, 5. Padahal dalam struktur pengurusan ada 50 ah. Kama pengurus tu. Kau ndak berhenti jadi pengurus. Mohon maaf. Ambo pengurus masjid lo Bapak Ibu. Awak gituan. Awak akan mengajak umat, awak sana tiba do. Pengurus satu. Ke masjid dah pernah do. Bila ke rumah masjid ada dagiang. Ndak dipanggil tiba tu mah. Contoh si kau nak do tempat lain. Baik Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Haji. Jadi tetap diarahkan, dibimbing dan dinasihati. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Ada kode-kode dari Bapak Ibu, dari ibu-ibu kita. Allahumma minkum dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lemak manihi, recik bawang dek kurang alu, hirono pici dek kurang koni atau masakan dalam biak mata. Maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, nambo pertama kali di sini. Mungkin ada yang tidak pada tampaknya. Jadi salah dan janggal mohon dimaafkan, tersinggung dek kanaiya, talantung dek katurun. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat. Mari anak-anak kita didik dengan cara baik agar terputus mata rantai yaitunya perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya